Hacker Indonesia bikin live streaming AFC down, sumpah demi Tuhan kami gak mau macam-macam lagi ke Indonesia, Presiden AFC takut natap layar streaming, satu dunia menertawakannya. Ya, rasa sakit hati yang sudah dirasa sejak 2 minggu yang lalu ketika Bahrain yang jelas-jelas memanfaatkan AFC untuk bekerja sama menyewa wasit bayaran untuk bertingkah aneh dan membuat Indonesia sangat merasa dirugikan. Kini, AFC masih merasakan bagaimana rasanya disakiti. Ketika AFC harus meredam segera serangan cyber yang membuat server mereka terganggu. Tak hanya itu saja, baru-baru ini di malam anugerah AFC yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan, KFC benar-benar dibuat Maluku satu dunia. Karena dipermalukan oleh netizen Indonesia. Di mana dalam live streaming AFC yang terlihat beragam banyak komentar negatif seperti menuliskan AFC Mafia. Atas melihat hal tersebut membuat Presiden AFC Salman Al-Khalifah tampak gugup dan gagap menetap layar streaming. Kata sandi itu membuat Presiden AFC dipermalukan satu dunia dan membuat lelucon sekaligus menjadi bukti bahwa the power of Indonesia memang sangat luar biasa. Seperti yang kita bicarakan di konten sebelumnya bahwa jangan main-main dengan Indonesia. Karena terlihat dari berbagai penghargaan yang ada benar-benar terus menyimpulkan kontroversi. Untuk itu kemungkinan kedepannya AFC lebih memilih untuk hati-hati jika berhadapan dengan Indonesia. Karena dengan era digital yang luar biasa canggihnya yang mampu dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh netizen fans Timnas Indonesia untuk bisa menyerang website, situs mereka, karena sampai saat ini benar-benar Indonesia tetap merasa tersakiti oleh sikap AFC. Ya, kejadian yang menimpa 2 minggu silam membuat masyarakat Indonesia merasa tersakiti. Maaf sih iya, tapi untuk melupakan tidak. Dan hal itulah yang dirasakan betul oleh publik tanah air terhadap tingkah laku AFC. Karena kita tahu sendiri bagaimana nyebelinnya AFC mempermainkan daya taktik licik dan hal itu bisa memutuskan mimpi Indonesia melaju ke Piala Dunia. Untuk publik Indonesia sendiri kami sepakat bahwa AFC harus mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang ia kerjakan. Seperti misalnya AFC ini sering sekali anak emaskan tim-tim di Timur Tengah. Karena Timnas Indonesia udah berulang-ulang kali menjadi korban baik dari kategori kelompok umur hingga tim senior. Jadi atas dasar itulah kebencian publik tanah air melihat sosok AFC yang dinilai memang tidak adil sama sekali terhadap kinerja yang ia seharusnya kerjakan sebaik mungkin, malah memang dirasa sangat imbang sebelah. Sebab kita tahu sendiri, jika AFC ini menggubris permintaan dari Bahrain untuk laga venue selanjutnya agar ditempatkan di tempat yang netral. Selamat untuk keputusan wasit sendiri yang dinilai sangat berganti masih Indonesia dan juga PSIS itulah bersurat ke AFC, malah tidak ada balasan sama sekali. Aneh, emang AFC sekarang ini. Kita bingung juga dengan yang namanya Sekjen AFC. Pertama, tanggal 10 Oktober itu Pak Sumarji ya sudah menyampaikan ke ini ya, Match Commissioner-nya tanggal 10 jam 22.04. Jadi nggak lama setelah pertandingan ya, menyampaikan mengenai waktu yang lebih diberikan setelah tambahan 90. Ya, siapa yang tidak merasa disakiti oleh sikap AFC yang terus memang menjadi momok hantu bagi masyarakat Indonesia dengan kepribadian yang tidak adil. Atas dasar itulah maka hal yang wajar jika sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat-sangat membenci AFC. Di mana hal itu terbukti pada saat ajang anugerah AFC yang melakukan live streaming di Korea benar-benar mendapat serangan yang bertubi-tubi, serta dibanjiri komentar negatif. Di mana banyak komentar yang menyebutkan bahwa 99% komentar tersebut bertuliskan AFC Mafia. Hal yang atas membuat Presiden AFC Salman Al-Khalifah gagap dan tidak berani ketika menatap layar streaming. Sesuatu hal yang membuat AFC menjadi bahan lelucon di belahan dunia.
Di mana puncaknya ketika AFC menjadi kebencian yang besar karena tidak ada satupun kategori penghargaan terhadap Indonesia. Padahal jika kita mengacu kepada Timnas Indonesia yang saat ini, Timnas Indonesia memiliki progres yang nyata dan hanya Indonesia menjadi salah satu tim di Asia yang mengesankan. Akan tetapi mengapa justru negara seperti Laos, Vietnam yang mendapatkan penghargaan? Kan emang bejat tuh AFC. Sebagai informasi, sepak bola laut saat ini mendapatkan member gelar terbaik di kawasan Asia saat ini, di mana penghargaan tersebut juga didapatkan oleh Timnas Thailand. Sementara itu di sepak bola, Vietnam telah mendapatkan penghargaan di usia sepak bola dini bagi AFC. Pertanyaannya, jelas jika mengembangkan sepak bola lebih tinggi untuk saat ini Indonesia jauh lebih gelap dari Vietnam hingga Thailand. Di mana pada pertandingan kelompok umur kemarin Timnas Vietnam kena hajar tanpa ampun oleh pasukan Indonesia 5-0. Lalu di AFF U19 bahkan mereka tidak lolos grup, ketika di satu sisi Indonesia mampu menjadi juaranya. Kemudian di kualifikasi Piala Asia U20 Vietnam tidak lolos, namun Indonesia mampu lolos dengan sempurna. Sedangkan di Piala Asia U23 Timnas Indonesia mampu lolos dan masuk ke tiket semifinal. Sedangkan Vietnam hanya menatap tangisan di rumahnya masing-masing karena tidak lolos. Jadi jika kita berbicara relevan dan jika kita melihat dari situ, jelas hasil Indonesia jauh dibandingkan Vietnam, namun tidak mendapatkan penghargaan sama sekali oleh pihak AFC. Ya, jadi itulah tadi bagaimana hacker Indonesia buat situs streaming AFC down Presiden AFC yang takut menatap layar streaming dan dipermalukan satu dunia itu karena ulahnya sendiri.